Pernah nggak sih kalian ngerasa harus melepaskan sesuatu yang kalian sayang banget? Hari ini kita akan coba memahami konsep ikhlas lewat sebuah cerita yang sederhana, tapi maknanya dalam banget. Ini bukan cuma dongeng biasa, tapi sebuah perumpamaan yang indah tentang kepercayaan. Yap, cerita ini intinya adalah tentang melepaskan. Tentang bagaimana terkadang untuk bisa mendapatkan anugerah yang jauh lebih besar, kita harus berani dulu melepaskan apa yang sekarang lagi kita genggam erat-erat. Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama, Kalung Mutiara Mungil. Nah, tokoh utama kita ini seorang gadis kecil yang ceria, namanya Anissa. Jadi ceritanya suatu sore Anissa lagi nemenin ibunya belanja. Tiba-tiba matanya tuh klik tertuju sama sesuatu yang berkilauan di etalase. Sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi buat dia itu mempesona banget dan langsung mencuri hatinya. Awalnya nih, ibunya udah setuju mau beliin dia sepasang kaos kaki renda yang lucu banget. Tapi Anissa lihat sesuatu yang lain. Sebuah kalung mutiara mainan di dalam kotak pink yang cantik. Waktu itu juga dia langsung lupa sama kaos kakinya. Dengan mata yang berbinar-binar penuh harap, dia langsung samperin ibunya. Dia bilang, "Ibu, Anissa mau kalung ini aja deh. Kaos kakinya nggak usah, dibalikin aja." Kelihatan banget kan betapa dia pengen punya kalung itu. Nah, ibunya ini bijak. Dia bikin kesepakatan. "Oke, boleh," katanya. "Tapi kaos kakinya kita balikin ya. Dan karena harganya beda, nanti selisihnya dipotong dari uang tabungan Anissa." Tanpa mikir panjang, Anissa langsung setuju. Dan bener aja, kalung itu jadi harta karunnya dia. Dipakai terus kemana-mana, bahkan pas tidur. Cuma dilepas pas mandi doang. Soalnya ibunya ngingetin, kalau kena air nanti bisa rusak dan bikin lehernya jadi ijo. Buat Anissa, kalung itu bikin dia ngerasa secantik ibunya. Oke, kita masuk ke bagian kedua, permintaan sang ayah. Disinilah ceritanya mulai berubah, lewat sebuah kebiasaan antara Anissa dan ayahnya setiap malam. Setiap malam, abis dibacain cerita sebelum tidur, ayahnya pasti nanya hal yang sama. Anissa sayang nggak sama ayah? Dan Anissa dengan tulusnya selalu jawab, "Tentu dong, Anissa sayang banget sama ayah." Ini jadi momen spesial mereka. Tapi suatu malam ada yang beda. Ayahnya nambahin satu permintaan yang jujur aja aneh banget. Sebuah permintaan yang bikin Anissa langsung diem. Karena ayahnya minta harta dia yang paling berharga. "Wah, jelas Anissa nolak. Jangan dong ayah," katanya. Hatinya langsung berat, dia sampai nawarin mainan kesayangannya yang lain, si Ratu, boneka kuda dari neneknya. Apa aja boleh, asal jangan kalungnya. Tapi ayahnya cuma senyum lembut, terus cium keningnya dan pergi. Malam-malam berikutnya, kejadian ini keulang lagi. Pertanyaan yang sama, permintaan yang sama. Dan setiap kali ditanya, Anissa tetap nolak, nawarin mainan-mainannya yang lain. Pelan-pelan, jadi ada sedikit ketegangan kecil di antara mereka. Nah, sekarang kita sampai di puncak emosional ceritanya. Bagian ketiga, tetes air mata. Beberapa malam setelah itu, pas ayahnya masuk kamar, dia lihat Anissa lagi nangis dalam diam di tempat tidurnya. Bukan nangis yang kenceng, lebih ke isakan kecil yang tertahan. Seolah-olah hatinya lagi sedih banget. Sambil sesenggukan, Anissa mengulurkan tangannya yang terkepal. Pas tangannya kebuka, di situ melingkar kalung mutiara kesayangannya. Dengan suara gemetar, dia akhirnya bilang, "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa." Dia akhirnya menyerah. Oke, bagian keempat, hadiah yang sebenarnya. Dan di momen inilah, pengorbanan kecil Anissa tadi jadi punya arti yang luar biasa. Dengan satu tangan, ayahnya ngambil kalung mainan itu. Terus, dari kantong satunya, ayahnya ngeluarin sebuah kotak beludru. Dan di dalamnya, ada kalung mutiara lain, tapi yang ini asli. Berkilau, indah, jauh lebih bagus dari yang tadi. Sambil tersenyum lembut, ayahnya ngejelasin. Sebenarnya hadiah yang asli ini udah dia siapkan dari awal. Dia cuma nunggu Anissa siap dan ikhlas buat ngelepasin yang palsu. Supaya dia bisa ngasih yang asli, sesuatu yang gak akan pudar dan gak akan bikin lehernya ijo. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Anissa ini? Yuk kita bahas. Bagian kelima, makna ikhlas. Apa yang dilakuin Anissa di akhir cerita itu, itulah yang namanya ikhlas. Ikhlas itu ya sikap kita saat melepaskan sesuatu dengan tulus, dengan sepenuh hati, karena kita percaya
ada sesuatu yang lebih baik yang akan datang. Pelajaran utamanya itu begini. Kadang-kadang Tuhan itu seolah-olah minta kita melepaskan sesuatu yang kita sayang banget, bukan karena Dia ingin mengambilnya dari kita, tapi karena Dia udah nyiapin pengganti yang jauh lebih baik. Seringkali kita semua ini kayak Anissa loh, kita genggam erat kalung mutiara mainan kita, entah itu pekerjaan, hubungan, atau mungkin kebiasaan, karena kita takut kehilangan. Padahal kita nggak sadar, dengan melepaskan itu kita justru membuka tangan kita buat nerima mutiara yang asli. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh pikirin, apa kalung mutiara mainan dalam hidupmu sekarang? Sesuatu yang mungkin sudah saatnya kamu lepaskan dengan ikhlas, dengan keyakinan penuh bahwa hadiah yang jauh lebih indah sudah menanti.